Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang etika profesi ya. Nanti kaitannya dengan etika keprofesian tentang teknologi. Untuk materi yang pertama, konsep etika profesi ya. Apakah itu etika? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, atau kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Lalu etika profesi itu adalah pedoman yang mengatur cara berperilaku dan bersikap secara profesional di dunia kerja. Nah, etika profesi merupakan seperangkat nilai-nilai atau prinsip dan norma-norma moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, ini konsep etika profesi ya, yaitu pedoman moral yang dirancang khusus untuk suatu profesi untuk memastikan para pelaku profesi menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan penuh dengan tanggung jawab. Etika profesi ini tidak hanya memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga mencerminkan standar moral yang tinggi dalam praktik bekerja. Lalu ada berbagai macam etika. Etika yang pertama, etika umum. Ini contohnya kita sesama manusia harus saling menghormati. Lalu ada etika khusus ya, etika khusus individual. Contohnya ini tentang perilaku individu masing-masing ya. Kalau sesuai dengan ajaran agama misalnya kita rajin beribadah, kita harus selalu jujur seperti itu. Lalu ada etika sosial ya. Etika sosial ini kaitannya dengan perilaku kita terhadap dalam kehidupan sosial. Misalnya kita selalu tersenyum ketika kita bertemu dengan seseorang, dengan teman atau dengan saudara. Selanjutnya misalnya mengucapkan tolong ketika kita membutuhkan bantuan dan tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah selesai. Lalu ada etika terhadap sesama. Ini misalnya dalam ajaran agama kita ini ada hak muslim kepada muslim lainnya. Yang pertama misalnya ketika kita diundang, kita hendaknya memenuhi atau menghadiri undangan tersebut. Lalu ketika ada saudara yang sakit, kita menjenguk dan juga mendoakan. Selanjutnya etika keluarga. Nah, ini misalnya kepada hak untuk dari kepala keluarga ya kepada anggota keluarganya, misalnya memberikan ilmu atau mendidik ilmu dengan ilmu agama untuk istri dan anak misalnya, juga memperhatikan tentang kesehatan keluarga misalnya. Lalu ada etika profesi yang pertama tentang medis ya. Ini medis ini terkaitannya dengan informasi, terutama petugas kesehatan ini harus selalu menjaga rahasia pasien atau tidak menyalahgunakan informasi pasien seperti itu. Lalu ada kaitannya dengan hukum, sama juga ini contohnya misalnya harus menjaga kerahasiaan klien gitu misalnya seorang pengacara. Nah, lalu dalam bisnis ini contohnya harus jujur misalnya. Nah, meskipun itu kondisinya rugi atau untung, kita harus selalu jujur. Nah, lalu dalam etika teknologi informasi. Nah, ini misalnya dalam bermedia sosial kita menggunakan akun atau identitas asli kita. Nah, lalu menghormati hak cipta seperti itu, tidak mengcopy paste dari penemu yang lain. Selanjutnya etika dalam berpolitik, misalnya sebagai tokoh politik gitu misalnya harus selalu tunduk dan menyerukan kebenaran kepada orang lain misalnya, dan juga menepati janji ketika kampanye misalnya. Lalu ada etika lingkungan hidup ini ya. Etika lingkungan hidup ini kaitannya dengan menjaga kelestarian alam gitu, untuk tidak merugikan atau merusak alam. Selanjutnya ada
tujuan mempelajari etika. Nah, untuk mendapatkan konsep yang sama tentang penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, ini untuk menyamakan persepsi gitu, untuk menilai baik dan buruk ini agar sama gitu. Nah, baik itu apa? Baik itu sesuatu dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang dan bahagia gitu, atau tetap mendatangkan ketenangan gitu. Baik ini kaitannya dengan nilai-nilai positif seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial, norma agama, atau norma hukum gitu. Lalu perbuatan buruk itu apa ya? Perbuatan yang tercela, misalnya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum, mencuri itu. Nah, berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku, misalnya mencuri, berbohong, menyakiti orang lain, atau merusak fasilitas umum seperti itu. Nah, ini contoh etika dalam penggunaan teknologi ya. Nah, ini yang pertama contoh etika menggunakan HP ya, misalnya kita ketika di tempat ibadah itu tidak mengoperasikan HP. Ketika dalam forum itu tidak mengoperasikan HP. Lalu yang kedua, kode etik menggunakan email. Nah, ini ketika kita menuliskan pesan email itu dengan singkat dan jelas ya. Lalu etik menggunakan chatting ini, nah yang perlu diperhatikan adalah waktu yang tepat untuk chat itu. Kapan kita harus boleh melakukan chat kepada seseorang gitu. Lalu diawali dengan salam untuk memulai percakapan. Yang berikutnya adalah kode etik menggunakan radio komunikasi ya. Nah, radio komunikasi itu misalnya ketika ada yang sedang berbicara, itu kita tidak menyela atau tidak memotong pembicaraan dari pengguna radio komunikasi yang lain. Nah, ini yang terakhir contoh kode etik menggunakan sosial media. Dalam kita bersosial media seperti zaman yang sedang saat ini, misalnya kita tidak menyebarkan atau tidak mudah mempercayai hoax gitu. Ya. Nah, ini pentingnya etika profesi ya. Pendidikan etika profesi membekali para profesional dalam menerapkan etika-etika profesi itu dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, pendidikan ini membantu para profesional memahami prinsip-prinsip moral ya dalam pekerjaan sehingga dapat mengambil keputusan yang benar di situasi yang mungkin sangat kompleks atau sangat sulit ini. Nah, jika suatu profesi ini termasuk profesi keteknikan dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka respek atau kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini semakin berkurang. Nah, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal dengan yang terhormat akan jatuh menjadi sebuah pekerjaan yang biasa. Nah, ini poinnya ini adalah menekankan bagaimana etika ini menjadi kunci ya untuk menjaga martabat atau menjaga marwah suatu profesi ya. Nah, profesi dalam pelaksanaan ini jika tanpa etika akan menyebabkan profesi yang awalnya terhormat. Nah, itu akan berubah menjadi sebuah pekerjaan yang biasa saja tanpa pekerjaan yang bersifat mempunyai nilai khusus. Nah, lalu prinsip-prinsip etika. Nah, etika kemanfaatan umum ya yang pertama ya. Nah, ini menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan diambil itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, bagi kebanyakan orang gitu. Lalu yang kedua, etika kewajiban. Etika kewajiban ini sistem mengakomodasi hal-hal yang wajib ya untuk diindahkan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi yang timbul ya. Nah, ini dilakukan sesuai dengan aturan moral yang diikuti tanpa pengecualian. Lalu ada etika kebenaran ya, suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar moralitas. Lalu ada etika keunggulan atau kebaikan. Nah, etika ini
suatu cara pandang untuk membedakan tindakan yang baik dan salah dengan melihat karakteristik pelaku ya. Nah, ini maksudnya etika itu selain menilai dari hasil ya atau konsekuensi dari tindakannya, ini juga menilai tindakan itu berdasarkan siapa yang pelakunya ya, berdasarkan karakter dari sifat individu yang melakukannya. Lalu yang terakhir ada etika sadar lingkungan ya. Ini poinnya, ini prinsip-prinsip etika, prinsip moral ya, yang menekankan pada perlindungan terhadap kelestarian alam ya, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, dan usaha untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Lalu ada profesi dan profesional ya. Profesi ini dilakukan sebagai kebutuhan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, profesi ini bukan hanya sekedar pekerjaan ya untuk menghasilkan nafkah, tapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial ya untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan keahlian. Lalu ada profesional. Profesional ini adalah orangnya ya, subjeknya ya. Kalau tadi pekerjaan, tadi profesi itu pekerjaannya. Lalu profesional ini adalah subjeknya, orang yang mempunyai profesi ya, yang hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Nah, ini seorang profesional itu biasanya sudah memiliki atau sudah melalui sebuah pelatihan ya, yang mendalam, yang kompeten dan bidangnya, dan ia akan mengabdikan diri sepenuhnya pada pekerjaan yang ia tekuni. Lalu kaitannya antara pekerjaan dan profesi. Kalau tadi profesi itu merupakan identitas khusus dari suatu pekerjaan, dari pekerjaan yang mempunyai identitas khusus. Nah, profesi adalah bagian dari pekerjaan, ya, tapi tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi ya. Lalu siapa saja itu bisa melakukan pekerjaan. Tetapi untuk melakukan sebuah profesi itu tentu hanya dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya. Nah, lalu ada kaitannya profesi dan profesional itu apa? Nah, profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian atau keterampilan khusus gitu saudaranya. Lalu profesional itu adalah individunya atau orangnya yang bekerja dalam bidang tersebut ya, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentunya ya. Nah, berikutnya profesionalisme kerja. Nah, profesionalisme ini kalau berdasarkan arti katanya ada tambahan ismo di belakang ini, berarti adalah sikapnya ya, sifatnya. Nah, profesionalisme adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Nah, profesionalisme mencerminkan kualitas. Berarti adalah sikapnya ya, yang mendasari cara seseorang bekerja. Nah, ini mencakup misalnya bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi dengan rekan kerja, seperti itu, dan klien secara masyarakat. Nah, kerja profesional itu mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi yang tertentu yang mendasari kinerjanya. Nah, orang yang sukses ini biasanya mereka yang kerja keras, kerja cerdas, tuntas, memtas, dan ikhlas. Nah, kerja keras ini mungkin ya sudah bisa digambarkan ya, bekerja tanpa mengenal lelah seperti itu. Lalu kerja cerdas itu apa? Mohon maaf. Kita back lagi, kita ulas ya. Kerja cerdas ini dapat dipahami bahwa bekerja itu menggunakan sistematis ya, bekerja secara sistematis. Nah, artinya dapat memahami dengan situasi apapun ya, atau belajar dari pengalaman seperti itu. Lalu tuntas ini artinya menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna, tidak setengah-setengah gitu. Lalu mumtaz itu artinya melebihi dari ekspektasi gitu ya, artinya tidak hanya memenuhi standar yang ada, nggak cuma asal bekerja gitu. Lalu yang ikhlas ini berarti melakukan pekerjaan dengan niat yang tulus ya. Oke. Lanjutnya, bagaimana kita menumbuhkan sikap profesionalisme dalam kerja ya, untuk menumbuhkan sikap
profesionalis dalam kerja, misalnya dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif ya. Nah, tentu pasti nih ya, dan tidak membawa masalah pribadi ke lingkungan kerja ya, di rumah atau di jalan dapat masalah lalu sampai di tempat kerja tetap dibawa masalahnya gitu. Lalu fokus bekerja dan menghindari melakukan kegiatan yang mengutamakan dengan urusan pribadi. Nah, lalu bergaul dengan teman tanpa memilih dan membeda-bedakan, melakukan pekerjaan dengan penuh semangat ya, tanpa menunggu instruksi dan pengawasan. Tadi diawasi nggak diawasi, kita tetap melakukan pekerja dengan profesional. Lalu ada istilah sains dan teknologi. Pengertian sains itu adalah pengetahuan yang sistematis. Nah, bisa dikatakan sains adalah suatu aktivitas studi yang mencoba memahami segala bentuk kejadian, gejala, dan fenomena alam. Pengetahuan ini pengetahuan yang sistematis ini ya. Nah, pengetahuan ini tentunya didasari pada fakta ya, dan bukti ya. Bukti ini dilalui mungkin melalui observasi, eksperimen atau pengujian teori ya, untuk mencari kebenaran dan kejelasan ya, yang pastinya dapat diterima secara ilmiah. Lalu pengertian teknologi ya. Teknologi sering dijelaskan sebagai sains terapan atau penerapan dari sains tadi ya, dari pengetahuan. Nah, yaitu sebuah ikhtiar praktis ya untuk mengubah alam, to create the world that never has been, demi dan semata untuk kemaslahatan manusia, nah, daripada untuk mengerti atau memahaminya. Teknologi ini bisa dikatakan adalah sebuah sarana ya, untuk yang menerjemahkan pengetahuan sains tadi ya menjadi sebuah alat, sebuah sistem atau proses yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, apa hubungannya pengembangan sains dan teknologi ini dengan etika ya? Nah, etika dan moralitas ini memberikan aturan dan panduan ya, bagaimana sains dan teknologi harus tetap diterapkan dalam kemajuan zaman. Nah, perkembangan kemajuan sains dan teknologi harus diimbangi dengan etika dan moralitas. Nah, ini etika ini diperlukan agar dalam pengembangan sains dan teknologi tidak berbenturan dengan nilai-nilai moral. Lalu etika dari sudut pandang pengembang atau peneliti ini memastikan bahwa manfaat dari hasil penelitian ini lebih besar daripada hasil yang negatif ya. Negatifnya mungkin bisa diminimalisir, lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Ya, berikutnya manajemen teknologi. Nah, teknologi tadi seperti yang tadi sudah disinggung di depan ya. Ini adalah istilah pengertian lain dari teknologi ya. Teknologi berasal dari kata tekne, art of skill ya, dan logos, science or study. Teknologi ini pengertian lainnya adalah berbagai alat, teknik, prosedur atau barang yang diciptakan manusia industrial modern ya untuk meningkatkan kekuatan pikiran dan tubuhnya. Atau bisa juga teknologi ini segenap keterampilan manusia yang menggunakan sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, apa saja komponen teknologi ini? Komponen teknologi secara konseptual, secara konsepnya ini teknologi ada berbagai macam unsur komponen ya. Yang pertama teknoware. Ini teknologi yang terkandung pada mesin. Nah, ini mengacu pada fisik atau perangkat yang digunakan ya, dalam proses teknologi. Lalu ada humanware, ini yang terkandung dalam diri manusia. Nah, ini unsur dari manusianya ya dalam sistem teknologi ya. Ada pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan ya. Lalu infoware, teknologi yang terkandung dalam dokumen ya, infoware. Nah, ini informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi atau mendukung proses pengambilan keputusan ya dalam teknologi. Berikutnya orgaware, teknologi yang terkandung dalam organisasi dan manajemen. Ini merujuk pada sistem, prosedur, dan juga organisasi ya, yang mengatur bagaimana teknologi nanti akan bekerja sama dengan manusia. Ya. Lalu ada
pengertian dari manajemen. Kaitannya dengan manajemen teknologi ya. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian ya, berkaitan dengan tingkat kreativitas, kepemimpinan, pengambilan risiko, dan fokus terhadap kinerja di masa yang akan datang. Nah, manajemen ini tidak sama dengan kegiatan administratif ya. Ini perbedaannya kalau manajemen itu berfokus pada perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian gitu. Yang melibatkan elemen-elemen ya seperti kepemimpinan, kreativitas, dan pengambilan risiko atau pengambilan keputusan. Lalu administrasi itu lebih ke rutinitas pengelolaan dokumen dan pencatatan gitu. Nah, tugas-tugas operasional dan administratif gitu. Nah, lalu manajemen teknologi ini merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering dan science dengan bidang manajemen yang ditujukan untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sasaran teknologis dan operasional suatu organisasi. Nah, ini istilahnya itu manajemen teknologi adalah pengelolaan ya, dan penerapan teknologi dalam konteks buat bisnis misalnya, buat organisasi misalnya. Lalu berikutnya dalam manajemen teknologi ini ada proses inovasi ya. Inovasi ini dibagi menjadi dua, ada revolusi dan evolusi. Nah, revolusi ini terjadi perubahan yang cukup signifikan ya pada produk dan proses. Lalu evolusi ini cuma penambahan fitur pada produk ya agar proses perusahaan dapat bertahan. Nah, ini perbedaannya. Kalau revolusi ya, misalnya revolusi industri itu seringkali menggantikan sistem yang ada, misalnya dari dulu menggunakan tenaga manual, manusia, hewan, dan alam itu digantikan dengan teknologi yang serba mesin gitu. Lalu sementara evolusi ini lebih fokus pada adaptasi, perbaikan, atau penambahan fitur pada suatu produk-produk. Nah, untuk dari skala perubahannya, perbedaan antara revolusi dan evolusi ini, misalnya revolusi membawa perubahan yang drastis ya, misalnya tadi revolusi industri ya, sedangkan evolusi ini hanya bersifat perubahan-perubahan yang kecil dan mungkin berkelanjutan. Nah, berikutnya membentuk jiwa technopreneurship. Nah, technopreneurship ini adalah penggabungan antara teknologi dan entrepreneur ya, sehingga dapat dikatakan bahwa teknopreneur ini merupakan wirausaha di bidang teknologi. Teknopreneur adalah seorang yang membuat sebuah peluang usaha, baik suatu produk atau layanan dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini ya. Nah, teknopreneur ini adalah wirausahawan yang berfokus pada inovasi di bidang teknologi untuk menciptakan suatu produk, suatu layanan atau solusi yang bermanfaat secara ekonomi tentunya dan secara sosial. Berikut adalah kata hikmah tentang entrepreneur ya. Entrepreneur itu tidak, atau wirausaha itu tidak melakukan hal-hal yang berbeda pada umumnya ya, tetapi mereka hanya melakukan hal yang biasa ini dengan caranya aja yang berbeda. Nah, lalu entrepreneur ini tidak melakukan hal-hal yang istimewa, tetapi mereka hanya melakukan hal-hal yang biasa ini tapi secara istimewa, bukan halnya yang istimewa, tapi caranya saja yang istimewa ya. Nah, ini esensi dari wirausaha ini bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru, berbeda, bukan yang istimewa, tapi bagaimana melihat peluang dari hal-hal yang sudah ada dan melakukan cara yang berbeda, cara yang istimewa, melakukan pendekatan yang berbeda untuk mencapainya dan melakukan hal-hal yang mungkin biasa bagi sebagian orang ini dilakukan dengan cara yang luar biasa, menciptakan nilai lebih dan memberikan pengalaman yang berbeda kepada pelanggannya. Lalu yang ini yang motivasi agar kita tertarik dengan entrepreneur ini ya, seenak-enaknya jadi karyawan. Ternyata lebih enak ya punya karyawan. Jadi ketika kita sudah nyaman jadi karyawan, langkah baiknya kita mencoba agar kita juga mempunyai karyawan alias menjadi wirausaha seperti itu.
Nah, ini teknopreneur dan prospeknya. Nah, ini peluang teknopreneurship ke depan ini. Nah, ini wirausaha di bidang teknologi ini ada beberapa peluang ini ke depan sesuai dengan kemajuan teknologi ya. Yang pertama ini pengembangan aplikasi mobile atau web. Nah, ini bisa mulai dari aplikasi yang sederhana untuk masalah-masalah sehari-hari ya, hingga aplikasi yang kompleks untuk kebutuhan industri, perusahaan, dan lain-lain. Dan kedua, peluang e-commerce ya, atau dropshipping. Nah, dengan zaman yang maju seperti sekarang ini menjalankan bisnis dropshipping ini adalah menjual produk ya secara online utamanya ya. Ini tanpa perlu kita menyimpan stok atau tanpa kita mempunyai stok dulu ya. Kita tinggal order, dapat order, kita orderkan lagi ke distributor seperti itu. Lalu yang ketiga, konsultan SEO, Search Engine Optimizer ya. Nah, SEO ini adalah sebuah cara ya, utamanya untuk usaha kita yang menggunakan website ya. Nah, ini agar dalam mesin pencarian Google, search engine ini Google ini agar ada di atas, ada di list paling atas ya. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah usaha itu ketika di searching di Google ini misalnya jual produk X gitu, nanti akan muncul di pencarian yang paling atas. Nah, ini konsultan SEO ini adalah salah satu peluang teknopreneurship ya yang sedang viral sekarang. Nah, lalu tantangan apa aja dari teknopreneurship ke depan ini? Nah, ini tentu yang pertama banyak ya persaingan di platform digital. Ya, saat ini memang banyak ya pelaku bisnis yang mengembangkan usahanya melalui platform digital. Nah, ini karena teknologi digital ya dapat membantu menjangkau market pasar yang lebih luas ya, dibandingkan dengan metode offline. Nah, ini para teknopreneur ini dituntut untuk melakukan inovasi ya, biar serta metode pemasaran ya, agar produk ini selalu terlihat menarik seperti itu karena banyaknya persaingannya. Lalu yang kedua, tren pasar yang cepat berubah. Nah, konsumen ini akan selalu mengikuti tren-tren viral-viral yang terbaru ya. Dan lalu bagaimana cara untuk menghadapi tantangannya itu ya? Kita perlu melakukan solusi yang efektif ya, misalnya dengan menerapkan pakai SEO tadi ya, agar produk kita mempunyai visibilitas ya, yang tinggi di internet, mudah dicari gitu. Lalu banyak kompetitor dengan produk yang sama. Nah, ini perkembangan zaman digital yang sekarang ini membuat orang ini jadi mudah untuk memulai sebuah bisnis, karena bisnis dapat dilakukan di rumah, hanya lewat ponsel, dan mungkin bahkan sambil rebahan aja ini udah bisa melakukan sebuah bisnis ya. Nah, ini memungkinkan banyak pebisnis baru yang muncul ini akan menjual produk dengan jenis yang sama dengan produk atau layanan kita. Nah, ini adalah merupakan satu tantangan juga ya dari teknopreneurship. Lalu berikutnya tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan kekayaan industri. Nah, kekayaan intelektual itu apa? Nah, kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan sebagainya. Nah, kekayaan itu adalah sesuatu yang dimiliki ya, dialihkan, dijual beli. Nah, hak kekayaan intelektual ini adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tadi ya, di atas ya, yang diatur tentunya oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Nah, hak cipta. Nah, hak cipta ini salah satu contoh dari hak haki ya, adalah hak khusus bagi pencipta ya, maupun penerima hak ya, pelimpahan hak dari pencipta penerima hak ini untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu ya, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundangan yang berlaku. Nah, ini contoh Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 12 Ayat 1 butir A dan Pasal 72 Ayat 3. Nah, ini contoh penjelasan di Pasal 73 Ayat 3. Ya, yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program komputer ya dalam bentuk kode sumber atau program aslinya. Nah, ini kode sumber ini apa? Source code ini adalah sebuah instruksi file program yang berisi pernyataan-pernyataan, statement, pemrograman, kode-kode instruksi atau perintah, fungsi, prosedur, dan objek ya, yang dibuat oleh programmer. Nah, ini kalau melakukan pelanggaran ini apa hukumnya ya? Pidana paling lama 5 tahun ya, atau denda paling banyak 500 juta. Nah, ini contoh hak cipta tentang kaitannya dengan teknologi informasi ya, atau teknik informatika. Nah, kenapa pemerintah itu mengatur HQ itu kenapa? HQ merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Loh, kenapa bisa kok HQ bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu kenapa ya? Dengan pelindungan HQ ya. Maka kreativitas dan inovasi akan bermunculan ya. Dengan sendirinya kualitas sumber daya manusia akan lebih tinggi. Nah, ini dengan melindungi hak cipta ini ya akan tercipta lingkungan yang mendukung ya untuk berkreativitas dan berinovasi ya tanpa was-was, tanpa takut nanti wah hasilnya terus dicuri, digandakan. Nah, seperti itu. Nah, ini akan berkontribusi langsung ya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjadikan individu manusia itu lebih kreatif, kompetitif, dan berdaya saing ya. Sehingga akan mendorong kemajuan bangsa tentunya. Nah, berikutnya strategi agar bisnis tetap eksis ya. Yang pertama, selalu mengikuti perkembangan pasar ya. Nah, ini langkah wajib ya sebelum dan pada saat memulai bisnis ini. Zaman ini semakin berkembang ya, begitu juga dengan keadaan pasar. Dalam berbisnis ini tidak boleh ketinggalan zaman. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan terhadap suatu produk ya. Nah, ini konsumen ini butuhnya apa gitu loh. Nah, kita harus tahu dulu perkembangan pasar sekarang. Lalu yang kedua adalah inovasi produk ya. Inovasi dalam bisnis ini bertujuan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang itu aja. Nah, lakukan modifikasi, misalnya meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang kita jual. Lalu yang ketiga, pelajari kompetitor. Nah, kompetitor ini harus kita sikapi dengan yang positif ya. Ini sebagai bisnis kita harus mempelajari setiap kompetitor dengan baik ya. Nanti dengan tetap mengedepankan persaingan yang sehat ya. Nah, ini mengetahui produk apa yang dijual oleh kompetitor. Selalu strategi yang digunakan itu apa dan kelebihan apa yang dimiliki oleh produknya kompetitor kita. Nah, kita harus belajar dengan kompetitor itu. Lalu juga tidak kalah pentingnya beradaptasi terhadap perubahan ya dan perkembangan zaman ya. Nah, kita itu harus selalu siap ya menghadapi setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Ini utamanya ini ditekankan pada aspek teknologinya ya. Ini kita sehingga dituntut untuk selalu melibatkan teknologi dalam bisnis ya. Misalnya dengan menggunakan media sosial untuk memasarkan produk yang kita jual. Lalu strategi untuk memasarkan produk yang efektif ini apa? Kita harus tahu ketika kita sudah mempunyai sebuah produk, itu cara memasarkannya bagaimana. Ini yang pertama menentukan segmen pasar dulu. Nah, strategi ini digunakan untuk mengetahui keadaan pasar dan calon target kita. Oh, siapa tahu target kita itu di kelas mana, di kelas menengah ke atas atau di kelas yang bawah. Lalu dengan memanfaatkan digital marketing ya, dengan SEO tadi, Search Engine Optimization, dan SMM, Social Media Marketing. Nah, dengan SEO tadi ya yang sudah disinggung di depan bahwa dengan SEO nanti di pencarian Google itu website kita akan muncul di pencarian yang
atas ya. Lalu dengan sosial media marketing misalnya dengan TikTok, dengan Instagram itu dengan live misalnya. Dengan live TikTok itu kita dapat berinteraksi dengan calon konsumen. Kemauannya konsumen itu seperti apa melalui media digital. Nah, yang ketiga dengan memanfaatkan pengaruh tokoh terkenal ya atau influencer ya. Nah, mungkin dengan tokoh yang terkenal sedang viral gitu ya, kita memanfaatkan pemasaran dengan tokoh yang viral tersebut ya, otomatis produk kita akan ikut citranya akan ikut viral ya, seperti itu dengan tokoh yang terkenal tadi. Lalu selalu update dengan tren-tren yang terkini. Nah, kita harus membuat produk ya, harus mengikuti tren. Ini produknya harus variatif mungkin ya, inovatif ya. Harus mengetahui selera target pasar kita. Yang terakhir adalah rawat hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ketika kita sudah mempunyai pelanggan, kita harus selalu menjaga atau merawat hubungannya. Jika ada saran, kritik, masukan itu harus kita perhatikan ya. Selain itu kita juga bisa meminta testimoni ya dari mereka ya, setelah menggunakan produk kita itu testimoninya apa ya, sehingga kita bisa buat mengevaluasi atau membuat inovasi dengan produk kita. Baik, lalu ada manajemen resiko ya dan strategi perencanaan. Resiko itu apa? Nah, resiko adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis ya, atau bisa dikatakan juga suatu umpan balik negatif ya. Yang intinya negatif yang timbul dari suatu kegiatan dengan tingkat probabilitas berbeda untuk setiap kegiatan. Jadi dampak yang timbul ya berbeda-beda untuk setiap kegiatan. Bisa dikatakan resiko ini adalah potensi ya terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan utamanya ini dampak negatif ya dalam mencapai suatu tujuan. Lalu manajemen resiko ini adalah usahanya ya untuk meminimalisasi kerugian ya, dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang ya. Manajemen resiko ini bisa dikatakan proses yang sistematis ya, mungkin dari mengidentifikasi resikonya dulu, lalu dianalisis, dievaluasi ya, lalu tujuannya adalah agar resiko bisa dikendalikan. Nah, tujuannya untuk meminimalkan ya, dampak negatif ya, dan dari resiko dan ini memaksimalkan peluang. Lalu apa saja nih ruang lingkup dari proses manajemen risiko? Nah, ini proses untuk memanage risiko ini apa aja nih? Yang pertama, menentukan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ya, karena setiap kegiatan itu tingkat probabilitas risikonya berbeda-beda. Nah, mungkin kita mulai dari kegiatan apa dulu yang akan kita kelola risikonya, ini harus kita tentukan dulu. Ini memastikan fokus ya, resiko yang manajemen resiko yang akan kita lakukan ini tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah identifikasi resiko. Nah, ini mencari dan mengumpulkan semua potensi risiko yang dapat muncul ya. Lalu ada juga analisis ya. Nah, setelah diidentifikasi lalu dianalisis ya dulu. Yang kemudian kita evaluasi ya. Evaluasi ini mengukur grade-nya ya, atau menilai tingkat keparahannya setiap resiko ya berdasarkan hasil analisis ya, proses dari step sebelumnya tadi ya. Setelah ada proses analisis baru kita evaluasi untuk tujuannya apa ini. Nah, untuk memprioritaskan resiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Lalu ada pengendalian resiko ya. Nah, tadi setelah ditentukan tingkat atau grade-nya, lalu dikendalikan risiko berdasarkan grade-nya tadi ya. Lalu ada pemantauan dan telaah ulang. Nah, ini pemantauan ini dilakukan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan pengendalian yang telah diterapkan. Nah, setelah
Setelah diidentifikasi, dievaluasi, lalu di kendalian. Nah, ini kita pantau. Nah, itu tujuannya atau memastikan resiko ini agar tetap terkendali ya, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan. Yang terakhir, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Ini untuk mengumpulkan atau mencatat semua proses-proses yang telah kita lakukan dalam lingkup manajemen risiko. Baik, mungkin itu saja ya yang kita sampaikan untuk pembahasan etika profesi pada kesempatan kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.